Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang biaya kualitas dan produktivitas. Saya Sending Dima Ristiana. Kemudian ada teman saya Aminah Lika Asyari. Materi pertama akan dibacakan oleh Aminah. Definisi kualitas. Definisi kamus yang umum digunakan untuk kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan atau goodness. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak dimiliki makna operasional. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan, akan tetapi harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas atau yang sering disebut dimensi kualitas. Jadi, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi berikut. Pertama, kinerja atau performance. Kedua, estetika atau estetik. Ketiga, kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceability. Keempat, fitur. Kelima, keandalan atau reliability. Keenam, tahan lama atau durability. Ketujuh, kualitas kesesuaian atau quality of performance. Kedelapan, kecocokan penggunaan atau fitness for use. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas ada dua kelompok biaya kualitas, yaitu biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Kedua kelompok tersebut dapat dipecah lagi dalam empat subkelompok biaya, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, biaya penilaian atau appraisal cost, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, serta biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Biaya pencegahan dan biaya penilaian merupakan subkelompok dari biaya pengendalian, sedangkan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal merupakan subkelompok biaya kegagalan. A. Biaya pencegahan. B. Biaya penilaian. C. Biaya kegagalan internal. Dan D. Biaya kegagalan eksternal. Satu, pengukuran biaya kualitas. Beberapa pendekatan estimasi yang lazim digunakan adalah metode multiplier, metode riset pasar, dan metode Taguchi Quality Loss Function. A. Metode multiplier diformulasikan sebagai berikut. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal per observasi. B. Metode Taguchi Quality Loss Function. Perhitungan biaya kegagalan eksternal total dengan metode Taguchi dapat diformulasikan sebagai berikut. L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y dikurangi T pangkat 2. Keterangan K sama dengan konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Simbol K merupakan nilai yang diestimasi dan dihitung dengan membagi nilai biaya terestimasi dengan pangkat penyimpangan dari nilai target. Simbol K dihitung dengan cara K sama dengan C per D pangkat 2, C sama dengan kerugian pada limit terendah atau tertinggi, D jarak limit dari nilai target, G nilai aktual karakteristik kualitas, T nilai target karakteristik kualitas, dan L kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total. C. Penggunaan informasi biaya kualitas.
Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. A. Produktivitas atau pengukuran dan pengelolaan produktivitas terkait dengan memproduksi keluaran secara efisien dan spesifik yang ini kan kesinambungan antara keluaran dan memasukkan yang mana digunakan untuk produksi keluaran. Baik, yang selanjutnya, pengukuran produktivitas parsial. Yang pertama, definisi pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial disebut juga dengan pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Kemudian yang B, kelemahan ukuran parsial. Yang pertama, adanya kemungkinan terjadinya trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Kemudian yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya trade-off, maka ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat dan oleh karena itu haruslah dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Dua, pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai fokus perhatian pada beberapa input yang secara total menentukan keberhasilan perusahaan. Kemudian yang D, hubungan kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas, begitu pula sebaliknya. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dari ukuran produktivitas. Kemudian kesimpulan, untuk memahami biaya-biaya kualitas, pertama, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan kualitas. Ada dua jenis kualitas, yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merujuk pada perbedaan kualitas yang terdapat pada produk dan fungsi serupa tetapi berbeda spesifikasi. Kualitas kesesuaian di lain pihak merujuk pada kesesuaian spesifikasi yang diisyaratkan oleh produk. Biaya kualitas timbul ketika produk gagal memenuhi spesifikasi desainnya. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, biaya kegagalan internal, biaya penilaian, dan biaya kegagalan eksternal. Informasi biaya kualitas diperlukan untuk membantu manajer dalam mengendalikan informasi, biaya, kualitas, dan berfungsi sebagai input dalam pengambilan keputusan. Informasi biaya kualitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program peningkatan kualitas secara menyeluruh dan untuk membantu memperbaiki berbagai keputusan manajerial. Produktivitas mengacu pada seberapa efisien penggunaan input dalam menghasilkan output. Ukuran produktivitas parsial mengevaluasi efisiensi penggunaan suatu jenis input. Ukuran produktivitas total menilai efisiensi dari seluruh input. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.